Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Manchester United berhasil meraih kemenangan pertama di tangan Ralf Rangnick. Sementara ada Egy Maulana Fikri yang terpilih sebagai pemain terbaik Asia pekan ini. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, David Moyes nggak tega melihat nasib Jesse Lingard di MU. Nah, kalau David Moyes nggak tega, ada Ralf Rangnick yang justru nggak sanggup membawa Setan Merah juara Premier League musim ini. Pelatih West Ham United David Moyes mengaku nggak tega melihat nasib miris Jesse Lingard di MU. Menurut Moyes, Lingard merupakan pemain yang berpengaruh besar di West Ham. Sebelumnya, gelandang asal Inggris ini pernah membela skuad The Hammers pada musim lalu. Saat itu Lingard tampil gacor dengan mencetak banyak gol. Lingard sendiri dikabarkan ragu tentang masa depannya di Setan Merah. Bahkan kabarnya Lingard bakal cabut dari Old Trafford di bulan Januari mendatang. Arsenal dikabarkan tengah mengincar striker Lille Jonathan David. Jonathan David disebut bakal menjadi alternatif seandainya gagal memboyong Dominic Calvert-Lewin. Sebelumnya, The Gunners mengincar Calvert-Lewin sebagai pengganti Alexander Lacazette. Pasalnya, Lacazette kerap dirumorkan bakal cabut dari Emirates. Alasannya karena Lacazette belum memperpanjang kontraknya yang berakhir pada musim depan. Sementara itu, kabarnya Lille memasang harga Jonathan David dengan kisaran 30 juta pound sterling. Pelatih anyar Manchester United Ralf Rangnick membuat pengakuan yang mengejutkan. Rangnick bilang kalau dirinya nggak sanggup membawa Manchester United meraih gelar juara Premier League. Pelatih asal Jerman ini menargetkan Setan Merah untuk finish di posisi 4 besar. Pasalnya Chelsea, Liverpool, dan Manchester City sedang tampil ganas-ganasnya. Nggak cuma itu, Rangnick juga menampik kabar yang menyebut kalau dia nggak bakal mengandalkan Cristiano Ronaldo. Terbukti Ronaldo diturunkan menjadi starter pada laga kontra Crystal Palace. Arsenal mengincar Dejan Kulusevski yang mulai nggak bahagia di Juventus. Nah, kita jauh ke Spanyol, ada Karim Benzema yang harus menepi karena mengalami cedera hamstring. Arsenal dikabarkan tengah membidik winger Juventus yakni Dejan Kulusevski. Kulusevski sendiri merasa nggak bahagia dan ingin cabut dari skuad sinyonya tua. Alasannya winger berpaspor Swedia ini kerap menjadi penghangat bangku cadangan. Bianconeri sendiri dikabarkan siap melego Kulusevski. Kabarnya Bianconeri bakal melego Kulusevski dengan kisaran harga 35 juta euro. Akan tetapi untuk bisa menggait Kulusevski, Arsenal harus bersaing dengan Tottenham yang juga berniat merekrutnya. Penampilan gacor Mohamed Salah di musim ini ternyata mendapat sorotan negatif dari legenda Manchester United, Gary Neville. Neville menilai kalau Salah adalah seorang pemain yang serakah. Menurut Neville, Salah cuma memperdulikan dirinya sendiri dan jarang peduli dengan rekan setimnya. Mendengar Salah diremehkan, pelatih The Reds Jurgen Klopp pun langsung angkat bicara. Klopp mengatakan kalau Salah bukanlah pemain yang serakah. Klopp justru memuji Salah yang tampil luar biasa. Menurut Klopp, Salah merupakan pemain yang terus berkembang. Kabar buruk datang menghampiri raksasa La Liga Real Madrid. Pasalnya sang bomber andalan mereka yakni Karim Benzema dikabarkan mengalami cedera hamstring. Cedera tersebut didapat Benzema pada laga kontra Real Sociedad hari Minggu yang lalu. Saat itu pada menit 16 pertandingan, Benzema ditarik keluar dan digantikan oleh Luka Jovic. Akibat cedera tersebut, Benzema harus absen di laga kontra Inter Milan pekan ini. Next, Bayern Munchen berhasil menang tipis atas Borussia Dortmund lewat gol penentu dari Robert Lewandowski. Sementara Egy berhasil menjadi pemain terbaik Asia pekan ini. Good job, Egy! Pada pekan ke-14 Bundesliga tersedia laga big match yang mempertemukan Bayern Munchen dan Borussia Dortmund. Laga tersebut sukses dimenangkan oleh Bayern Munchen dengan skor 2-3. Baru berjalan 5 menit laga, Dortmund sudah unggul lewat gol Julian Brandt. Tetapi sayang 4 menit berselang, Bayern Munchen mampu menyamakan lewat gol Robert Lewandowski. Lalu 1 menit sebelum turun minum, Bayern Munchen berbalik unggul lewat gol Kingsley Coman. Sementara di awal babak kedua, Dortmund kembali menyamakan kedudukan lewat gol Erling Haaland.
Bayern baru memastikan kemenangan lewat gol penalti dari Robert Lewandowski pada menit ke-77 laga. Kemenangan ini pun membuat skuad di Rotten kokoh di puncak klasemen dengan mengkoleksi 34 poin. Juventus terjerat kasus pemalsuan laporan keuangan dan dianggap mengambil keuntungan dalam transfer pemain. Salah satunya transfer kepindahan Cristiano Ronaldo ke Manchester United. Oleh sebab itu, Juventus terancam berbagai kemungkinan sanksi. Pertama, Juventus terancam sanksi pencopotan Scudetto yang diraih pada musim 2019-2020. Yang kedua, si Nyonya Tua terancam bakal dicoret dari kompetisi nasional maupun internasional. Lalu yang ketiga, Bianconeri juga terancam terdegradasi ke Serie B. AFC resmi menobatkan Egy Maulana Fikri sebagai pemain terbaik Asia di pekan ini. Sebelumnya AFC mengadakan polling suara yang dibuka pada tanggal 1 Desember kemarin. Egy masuk dalam 10 kandidat pemain Asia terbaik bersama Takahiro Tomiyasu. Dalam perolehan suaranya, Egy mampu meraih suara terbanyak dengan 92,28%. Sementara di posisi kedua ada Justin Meram yang memperoleh 4,08% suara. AC Milan dikabarkan tertarik untuk mendatangkan bek tengah Barcelona Samuel Umtiti. Media Sport mengklaim kalau Umtiti didatangkan sebagai pengganti Simon Kjaer. Saat ini Kjaer harus menepi dari lapangan karena mengalami cedera lutut yang cukup serius. Sementara itu peluang Rossoneri untuk memboyong Umtiti juga terbuka cukup lebar. Pasalnya Blaugrana disebut siap melepas Umtiti yang punya gaji cukup besar. Xavi Hernandez menelan kekalahan pertama di Barcelona. Nah, beda cerita dengan Newcastle United yang justru meraih kemenangan pertama di Premier League musim ini. Barcelona gagal memetik 3 poin pada laga lanjutan pekan ke-16 La Liga. Pada laga tersebut, Memphis Depay CS ditekuk oleh Real Betis dengan skor tipis 0-1. Satu-satunya gol yang tercipta dilesakkan oleh Juan Giménez pada menit ke-79. Sebagai informasi, kekalahan ini menjadi kekalahan pertama Xavi Hernandez sebagai pelatih Blaugrana. Xavi sendiri punya beban berat di laga selanjutnya. Pasalnya, Blaugrana bakal menghadapi Bayern Munchen di Liga Champions. Inilah hasil pertandingan Liga Spanyol tadi malam. Inilah klasemen terbaru Liga Spanyol pekan ini. Sementara itu, inilah top skor Liga Spanyol. Pekan ke-15 Premier League nampaknya menjadi pekan keberuntungan bagi Newcastle United. Pasalnya Newcastle berhasil meraih kemenangan pertama mereka. Pada laga tersebut, skuad The Magpies mampu membungkam Burnley dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol yang tercipta dilesakkan melalui Callum Wilson. Kemenangan ini pun membuat Newcastle naik ke peringkat 19 klasemen dengan mengkoleksi 10 poin. Berita selanjutnya, Egy Maulana Fikri punya mimpi untuk bermain di Barcelona dan Champions League. Nah, sementara itu ada timnas Vietnam yang mengeluh karena dikasih makan ayam. Egy Maulana Fikri baru-baru ini membeberkan mimpi terbesarnya. Bomber timnas Indonesia ini bermimpi bisa memperkuat klub raksasa La Liga yakni Barcelona. Hal itu Egy sampaikan dalam wawancaranya bersama PSSI TV. Gak cuma memperkuat Blaugrana, Egy juga bermimpi bisa bermain di Liga Champions. Hal itu mungkin bisa terwujud mengingat Egy tampil apik bersama FK Senica. Dari 13 pertandingan yang sudah dimainkan, Egy berhasil menyumbangkan 2 gol. Bermain di luar negeri dan mimpi saya itu main di Barcelona.
Pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo melontarkan kritikan kepada penyelenggara Piala AFF. Hang-seo mengkritik menu makanan ayam yang diberikan kepada skuadnya. Hang-seo menilai kalau setiap tim punya agama dan budaya yang berbeda-beda. Dia menilai kalau para pemain timnas Vietnam lebih suka menyantap daging babi. Sebelumnya, kritikan ini juga datang dari pelatih timnas Thailand Nual Phan Lamsam. Pada hari Minggu yang lalu, RB Leipzig resmi memecat sang pelatih Jesse Marsch. Pelatih asal Amerika Serikat ini dipecat setelah serangkaian hasil buruk yang diterima Leipzig. Jesse Marsch didatangkan untuk menggantikan posisi pelatih sebelumnya yakni Julian Nagelsmann. Kabarnya Leipzig menunjuk asisten pelatih Achim Birlozer sebagai pelatih sementara mereka. Setelah resmi dipecat, Jesse Marsch kerap dikaitkan bakal menjadi asisten pelatih MU. Marsch sendiri pernah menjadi asisten pelatih Ralf Rangnick pada tahun 2018 yang lalu. Legenda Brazil Cafu mengaku kagum melihat performa Vinicius Junior di musim ini. Cafu bilang kalau Vinicius mengalami perkembangan yang luar biasa di Real Madrid. Gak cuma Cafu, pujian terhadap Vinicius juga dilontarkan oleh sang pelatih Carlo Ancelotti. Ancelotti bilang kalau Vinicius merupakan pemain yang punya dribble cukup bagus. Sejak merapat ke Santiago Bernabeu, Vinicius sendiri mengalami performa yang pasang surut. Dirinya kerap mendapat ejekan dan berhasil membalas ejekan tersebut dengan tampil gacor. Manchester United meraih kemenangan pertama di tangan sang pelatih anyar Ralf Rangnick. Nah, masih di MU ada Donny van de Beek yang memberikan jersey kepada anak kecil. Manchester United berhasil meraih kemenangan pertama di era kepelatihan Ralf Rangnick. Bertanding di Old Trafford, Ronaldo CS menekuk Crystal Palace dengan skor tipis 1-0. Manchester baru unggul pada menit ke-77 pertandingan lewat gol cantik dari Lord Fred. Berawal dari serangan di sisi kanan, Mason Greenwood memberikan umpan pendek kepada Fred. Fred yang berdiri bebas langsung melepaskan tembakan dan menjebol sisi kiri gawang. Kemenangan ini pun membuat The Red Devil naik ke posisi 6 klasemen. Pada laga Manchester United kontra Crystal Palace, kamera menangkap momen Donny van de Beek yang memberi hadiah jersey kepada anak kecil. Anak kecil tersebut nampak senang setelah mendapat jersey dari Van de Beek. Momen tersebut dibagikan oleh akun Twitter bernama Shaman Hafiz. Dalam unggahannya, Hafiz bilang kalau Van de Beek memberikan jersey kepada keponakannya yang berulang tahun. Fanbase Manchester United Malaysia mulai sombong dan mendapat teguran dari netizen. Nah, selain itu ada juga sejumlah hasil pertandingan termasuk kemenangan Tottenham dan Juventus. Tapi guys, sebelum videonya dilanjutin, aku punya voucher gratis ongkir dari Shopee. Nah, buat kamu yang mau pakai, bisa klik link yang ada di kolom komentar di bawah. Lanjut! Setelah kemenangan tipis atas Crystal Palace, admin Twitter Manchester United Malaysia mulai terlihat sombong. Dalam unggahannya mereka memposting foto Fred yang sedang menari. Gak cuma itu, mereka juga menuliskan caption bernaga tarian poco-poco. Postingan tersebut pun mendapat tanggapan beragam dari warganet. Banyak yang meminta admin Twitter tersebut untuk gak bersikap sombong. Pasalnya setelah bersikap sombong, MU kerap menuai hasil negatif. Tottenham Hotspur berhasil memetik poin penuh pada pekan ke-15 Premier League. Bertanding di Tottenham Hotspur Stadium, Harry Kane CS melibas Norwich dengan 3 gol tanpa balas. Baru berjalan 10 menit laga, Lucas Moura mencetak gol pembuka bagi The Lily White. Sementara di babak kedua, Tottenham mencetak 2 gol tambahan lewat gol Davinson Sanchez dan Son Heung-min. Kemenangan ini pun membuat Tottenham merangsak ke posisi 5 klasemen dengan mengkoleksi 25 poin. Inilah hasil pertandingan Liga Inggris tadi malam. Inilah update klasemen Liga Inggris pekan ini.
Sementara itu, inilah daftar top skor Liga Inggris. Pada pekan ke-14 Bundesliga, Freiburg berhasil meraih hasil positif. Pada laga tersebut, Freiburg melibas Borussia Mönchengladbach dengan skor telak 0-6. Freiburg mampu mencetak 5 gol sekaligus dalam kurun waktu 25 menit saja. 5 gol tersebut dilesakan oleh Maximilian Eggestein, Kevin Schade, Philipp Lienhard, Nicolas Hofer, dan Lucas Hofer. Sementara 1 gol sisanya dicetak pada menit ke-37 pertandingan lewat gol Nico Schlotterbeck. Kemenangan ini pun membuat Freiburg naik ke posisi 4 klasemen dengan mengkoleksi 25 poin. Inilah hasil pertandingan Bundesliga beserta top skor dan klasemennya. Dalam laga lanjutan pekan ke-16 Serie A, Juventus berhasil memetik poin penuh. Pada laga tersebut, skuad Sinyonya tua berhasil menekuk Genoa dengan skor 2-0. Bianconeri sudah unggul lebih dulu lewat gol dari Juan Cuadrado pada menit ke-9 pertandingan. Keunggulan 1 gol tersebut bertahan sampai jeda turun minum. Lalu di babak kedua, Paulo Dybala mampu mencetak 1 gol tambahan pada menit ke-82. Kemenangan ini pun membuat Bianconeri naik ke posisi 5 klasemen dengan mengkoleksi 27 poin. Selain pertandingan Juventus kontra Genoa, terdapat juga pertandingan Serie A lainnya. Hasil lengkap pertandingan Liga Italia tadi malam. Inilah klasemen terbaru Liga Italia minggu ini. Sementara itu, inilah top skor Liga Italia. Kita masuk ke sesi baca-baca komen ya guys. Ini dari Dinda Kusu, gimana perasaannya Lewandowski diunggul-unggulkan menang Ballon d'Or ditikung. Ya guys, ditikung tuh rasanya pasti sakit banget ya kan. Nah, kalian jangan pernah nikung, apalagi nikung temen ya. Next dari Official Golok, lanjutkan karirmu di luar negeri Kak Egy Maulana Fikri. Iya guys, semoga Egy bisa tampil gacor terus dan bisa ke Barca kayak keinginannya dia. Kita doain ya guys. Nah, buat kamu yang komennya mau dibacain juga bisa komen di bawah. Sampai jumpa.